Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya mahasiswi dari STIE Mahaputra Riau. Saya di sini akan menjelaskan tentang globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah peningkatan integrasi ekonomi dan saling ketergantungan ekonomi nasional, regional, dan lokal di seluruh dunia melalui intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas batas. Pendorong globalisasi. Pendorong globalisasi diantaranya adalah berkurangnya hambatan perdagangan dan investasi, kemajuan hambatan di bidang teknologi dan komunikasi, dan pengurangan biaya transportasi. Lalu, sikap dan pandangan manajer internasional. Yang pertama, sikap etnosentris, yaitu keyakinan bahwa pendekatan dan praktek kerja yang terbaik adalah yang ada di negara asal. Yang kedua, sikap polisentris adalah pandangan bahwa manajer di negeri tuan rumah mengetahui pendekatan dan praktek kerja yang terbaik untuk menjalankan bisnis mereka. Yang ketiga, sikap geosentris adalah pandangan berorientasi dunia yang memusatkan perhatian pada siapapun dapat bekerja dimanapun asal mempunyai skill. Selanjutnya, konsep dalam bisnis internasional. Semakin luas pasar yang bisa dicapai, maka semakin banyak profit yang bisa diraih oleh suatu perusahaan. Bagi para calon pembisnis, mungkin untuk langsung bergabung ke dalam pasar internasional saat Anda baru saja merintis usaha, kelihatannya agak sulit. Anda harus mendapatkan kepercayaan publik terhadap barang maupun jasa yang Anda jual terlebih dahulu untuk bisa melakukan ekspansi pasar yang lebih luas. Berikutnya, jelaskan mengapa bisnis go internasional. Mengapa bisnis go internasional? Berikut ini adalah beberapa alasan yang mendorong sebuah perusahaan memperluas bisnisnya ke pasar internasional. Yang pertama, keuntungan. Potensial globalisasi semakin membuka pasar ke seluruh dunia dan memberikan kesempatan yang besar untuk memperoleh keuntungan yang semakin besar. Kedua, profit margin. Globalisasi semakin mempermudah perusahaan untuk mengkombinasikan berbagai faktor produksi dari berbagai negara dengan harga murah sehingga biaya produksi dapat ditekan. Hal ini akan meningkatkan profit margin penjualan produk perusahaan. 3. Permintaan konsumen yang stabil dan kuat. Pasar globalisasi menjanjikan konsumen dari berbagai negara sehingga penjualan produk tidak hanya tergantung pada suatu negara. Sehingga apabila penjualan satu negara turun, dapat ditutupi dari penjualan di negara lain. 4. Bahan baku globalisasi juga mempermudah perusahaan yang tidak memiliki bahan baku di negara asal dan mencari dari negara lain. 5. Teknologi. Salah satu tujuan globalisasi perusahaan adalah untuk memperoleh penerapan teknologi yang semakin pesat dan tidak tertinggal dari perusahaan pesaing. Selanjutnya, jelaskan hambatan perdagangan internasional. Tarif atau bea cukai. Tarif adalah pajak produk impor. Kuota. Kuota membatasi banyak unit yang dapat diimpor untuk membatasi jumlah barang tersebut di pasar dan menaikkan harga. Yaitu selanjutnya subsidi. Subsidi adalah bantuan pemerintah untuk memprodusen lokal. Subsidi dihasilkan dari pajak. Bentuk-bentuk subsidi antara lain bantuan keuangan, pinjaman dengan bunga rendah, dan lain-lain. Selanjutnya, ada hambatan pengurangan efisiensi ekonomi. Karena masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan dari produktivitas negara lain, pihak yang diuntungkan dari adanya hambatan perdagangan adalah produsen dan pemerintah. Produsen mendapatkan
proteksi dari hambatan perdagangan, sementara pemerintah mendapatkan penghasilan dari bea-bea.